Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li azimi sultanik. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa na'udzubika an nusyrika bika syai'an la na'lamuh. Bapak Ibu, sebagai pembukaan, alangkah baiknya kalau kita setiap subuh, selesai sholat subuh, memiliki wirid, ada zikir-zikir yang selalu kita baca setiap subuh dan petang, yang dalam sebahagian kitab disebut dengan istilah al-ma'thurat. Al-ma'thurat artinya zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi santapan rohani kita di tiap pagi dan petang, menjadi bekal. Sebagaimana kita tidak biasa kalau di pagi hari itu ndak ado minum pagi, ndak ado sarapan, ndak ada minum kopinya. Nah, usahakan juga kita ndak biasa kalau di pagi itu ndak ada wirid zikir yang kita baca. Yang tadi itu di awal yang saya baca merupakan beberapa di antara wirid yang harus dan sangat baik untuk kita rutinkan setiap pagi. Para ulama kita mengatakan kalau tidak dibaca wirid itu, maka seakan-akan hari itu ada yang kurang. Itu menjadi bekal dan menjadi penjaga bagi kita untuk hari itu. Terutama yang terakhir saya bacakan tadi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sebagai penjaga. Jadi kalau tidak apa dek kita balilah ada buku ketiknya itu, ketik bukunya, Al-Ma'thurat mereknya. Kita bali, kita baca setiap subuh, sesudah subuh. Dari mulai Al-Fatihah, kemudian 5 ayat di awal Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian akhir dari Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, dan seterusnya. Kemudian beberapa zikir tambahan di mana kita mengakui bahwa kita masih mendapatkan kesempatan hidup di pagi ini murni karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus kita rutinkan. Dan itu tidak akan makan waktu bagai. Paling lama setengah jam. Lah itu kita mendapatkan banyak pencerahan,
banyak pahala dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu sebagai mukadimah saja. Bapak Ibu, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah bahwa penyakit hati atau penyakit batin, penyakit jiwa dalam artian amradul qulub yang kita telah bahas dalam beberapa pertemuan, banyak kemiripannya dengan penyakit badan. Sengaja dimirip-miripkan dengan penyakit badan. Agar apa? Agar mudah bagi kita untuk mengenalinya, untuk merasa bahwa kita dalam kondisi yang tidak baik, yang tidak sehat. Banyak kemiripan antara penyakit badan atau fisik dengan penyakit qalbu, penyakit hati, penyakit batin. Meskipun memang tidak semudah mengenali penyakit badan, penyakit hati itu. Penyakit badan kita mudah merasakannya, mudah menyadarinya. Oh, kepala sedang sakit, sedang paniang. Parui tak lama rasanya, mudah disadari. Penyakit hati tidak mudah disadari. Tetapi dalam banyak hal ada kemiripan-kemiripan. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan ambo nak tahu, ambo nak sadar ambo sedang berpenyakit hati ambo. Ada dengki, ada hasad, ada rasa benci kepada seseorang, ada kibir, tidak ada alasan. Kita tahu itu. Maka dalam sebuah ayat dalam surah Al-Qiyamah itu, balil insanu ala nafsihi basirah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu tahu dengan dirinya sendiri, ba'abananya magia banyak alasan. Dia tahu dirinya seorang. Tak berguna kita magia banyak alasan untuk maila-ila. Tak. Kita tahu diri kita siapa. Walaupun tadi kita katakan memang tidak mudah untuk mengenali penyakit hati, tapi banyak kemiripannya dengan penyakit fisik, penyakit badan. Bapak Ibu, kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana lah. Andaikan kita mengalami satu penyakit badan yang barangkali tidak banyak dialami di orang, mungkin tidak biasa penyakit itu munculnya atau dirasakan di banyak orang, ataupun penyakit yang biasa terjadi, tidak ada masalah. Lalu kita diberikan saran dari orang lain. Nah, saran mana akan kita terima? Saran dari orang yang pernah merasakan penyakit nan samu, lalunya mengatakan ambo dulu pernah lima deko mah, iko yang ambo meminum, iko yang mau makan, iko yang mau lakukan. Tapi orang kau ndak punya ilmu dalam bidang medis, dalam bidang masalah penyakit-penyakit, ada ilmunya doh. Hanya dia pernah mengalami penyakit itu. Dia pernah balik dari situ. Nah gitu. Atau kita lebih menerima saran orang yang tidak pernah mengalami penyakit model yang kita alami itu, tapi dia tahu ilmunya. Dia tahu ilmunya. Oh kalau ikut mah. Secara teorinya tahu. Apakah hanya seorang dokter, seorang katakan dukun-dukun kampung yang masih dukun kampung yang dalam artian menggunakan alat-alat atau obat herbal mode itu, bukan dukun dalam artian pakai mantra enggak, tapi dukun dalam pengertian apa? Menggunakan ubi kampung, daun-daunan itu kan ada masalah. Nah, Bapak Ibu, ma pandape na lebih kita paci. Saran mana akan kita terima? Orang pertamakah yang memberikan saran karena dia pernah mengalami penyakit nan samu, meskipun dia tidak punya ilmu di situ, atau saran orang yang kedua yang tidak pernah mengalami itu, tetapi ada ilmu di bidang medis, di bidang pengobatan. Mari kita Pak Ibu. Nah, pertama itu yang kedua. Balik nampaknya.
Yang kedua, apa ibu iko yang ambo alami kapatang? Kau seketik cerita mengenai pribadi ambo. Ambo kan alhamdulillah lah, bahkan kita harus bersyukur apa yang kita alami. Ambo pulang dari Sangka ke Padang Panjang, lewat di daerah Pariangan. Pak ibu yang orang Sangka tu tahu Pariangan, dan bengkolan dan agak patah itu. Sudahlah patah mendaki lo lah bengkolannya. Wah pakai motor kok. Jalan agak licin dia, mungkin banyak solar itu dan serak-serak di situ. Sehingga ketika babilo itu tampih langsung. Tampih ndak ada goyang-goyang dulu, emang langsung tampih sekali. Itu seorang. Tampih yang motor itulah tercampak ke sebelah kiri, yang awak tampih ke sebelah suuk. Memang langsung rata, ada yang rata di bagian di daki Tampuruang itu. Tapi alhamdulillah masih bisa ya bawa motor pulang dari situ ke rumah ke jauh, dipasukan bana alhamdulillah. Nah, tentu sebagai orang kampung, ketika awak tak jatuh, nah langsung terfikir mengapa ya dipangakan. Itu diurui, kan benda itu diurui langsung dipanggil orang tukang urui di jauh di kampung, datang ke rumah, diurutnya lah dia beliau, diagiannya lah namanya itu ada yang angin itu Pak, angin dan udah dia nak apa lu dah Pak, itu di antaranya. Nak ada lo cek lain kunyi tu angin dan itu dia ada beliau. Itulah ilmu yang beliau miliki, dan kita tidak bisa salahkan. Ambo yang minta beliau tak datang ke rumah. Tapi kemudian ambo bertanya ke kawan-kawan dan pernah mengalami hal yang serupa. Aku cek kawan-kawan, jangan diurut lagi. Bawa langsung ke dokter spesialis tulang di Bukit Tinggi. Bekok diurut sama jadinya. Kan bingung jadinya tuh. Sebagai orang kampung, urut kau dia awak lah biasanya kau. Bahkan itu pengobatan pertama yang kita lakukan kalau kita terjatuh. Kau tak kilih lah, atau kau alah salah tulang bagai kan bau urut. Cuma dia kawanku, saya akan belo jam diurut lah. Pernah bertanya, ada kabarnya di Padang Kudu tukang urut yang rancak, kamu dia itu. Ada kawan yang pernah membawa rakyatnya ke situ. Kita belo jam diurut lah. Orang gak mula pernah di situ sebulan lamanya ndak bara beransua dosanya. Jadi rancak bawa ke dokter. Apalagi awak kan orang akademis. Kan ikut lo kok. Wah orang akademis. Mangala pakai tukang urut. Maka ambo turuilah saran dari kawan tadi itu. Pakai Bukit Tinggi. Ke dokter spesialis tulang. Dan memang ketika beliau bertanya, pas Pak jatuh tu mengapa? Ambo katakan urut. Jangan diurut. Kena bedang bocek dia dokter tu. Nampaknya Pak Ibu ada lo persaingan nampaknya antara dokter dengan tukang urut nampaknya, atau dengan orang-orang yang lebih menggunakan tradisional ya, herbal kah atau koala. Ada mungkin hal yang kurang nyambung gitu. Berangnya kamu, dan diurut Pak sebenarnya. Bapak kemudian itu Pak kecik ke dokter tu. Apa tahu enggak katanya? Diurut itu malah menjadi pertama tambah begok tu masanya. Dia dukun tak tahu itu doa tukun tak tahu di mana bagian yang kanai. Cilek apa aku rata kan? Bukan takili katanya. Ambo sebagai orang yang tak tahu jauh medis tentu yang saja yang boleh. Iyalah Pak sih. Mau pasrah saja ke beliau. Alhamdulillah walaupun dengan agak sering ngacok mau ke Bukit Tinggi jadinya setiap minggu kontrol tari saja. Alhamdulillah kini lah mulai agak baikan. Nah, apa Ibu yang menjadi inti kaji kita adalah kalau ada orang yang bagi saran ke awak tentang penyakit yang kita alami. Pertama, orang ko ini pernah mengalami hal yang sama. Tapi dia tidak punya ilmu di bidang itu. Dan dia mengatakan ubik koko lambo cubuh memang pas di ambo dalam sekian minggu ambo sehat kecek beliau kok. Dan memang kita celaknya sehat. Tapi kan kita bisa berpikir bisa jadi ubik ko pasnya jo apa di ambo mungkin kurang pas kamu dia itu. Kan tidak setiap obat itu yang pas dan cocok untuk semua orang kamu dia itu. Ba'abana karancak dan kehebatnya ubik itu
Bolehkah jadi dari farmasi atau perusahaan nampal yang terkenal bana sedunia, inyo ndak akan bisa cocok ke satiu orang. Cocok ke orang itu? Ndak pas je orang itu. Dek perbedaan antibodi tubuh, katakan perbedaan latar belakang penyakit yang dialami sebelumnya dan banyak hal. Jadi inyo mengecekkan bahwa ambo medeko yang melakukan dan ambo cegak deknyo. Kita mengatakan di hati kita mungkin iyo itu dia apa, mungkin tidak pas dia ambo. Nah. Atau saran dari orang yang paham seketik banyak mengenai kedokteran, mengenai medis, mengenai pengobatan, tapi tidak pernah mengalami hal yang sama. Ini hanya berangkat dari teori saja, teori, tidak dari hal yang nyo alami. Apa ibu kemungkinan iyo kita mungkin akan lebih percaya kepada orang yang punya ilmu di bidang itu, meskipun dia tidak pernah mengalami penyakit yang sama yang kita alami. Akan tetapi Bapak Ibu, kita akan lebih percaya lagi kalau kita diberikan saran dari orang yang paham jo ilmunya dan pernah mengalami penyakit itu. Terasa kita lebih nyaman, yakin kita dengan apa yang akan disampaikannya kawan. Dia ilmu ada deknya dan dia pun lah balik dari penyakit itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bawa ke masalah kita yang malam tadi kita bahas tentang penyakit kibir, itu penyakit bukan hanya sifat biasa, itu penyakit hati, perasaan sombong. Akan lebih tapik kita batanyo dalam mengubik penyakit itu kepada orang yang paham jo ilmunya dan pernah mengalami hal yang sama, pernah mencuba menjadi orang yang sombong. Model itulah kira-kira. Apa Ibu? Kita tanpa mengkultuskan seorang ulama, tetapi memang orang yang paling tepat untuk membahas hal itu memang adalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kenapa? Pertama, beliau punya ilmunya, beliau paham dengan ilmu tasawuf, paham dengan ilmu fikih, paham ilmu tafsir, walaupun di bidang hadis beliau agak menengah ilmunya, tapi tafsir beliau mumpuni, paham dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, dan banyak lagi yang lain beliau pahami. Jadi ilmunya beliau ada. Dan kedua, beliau pernah mengalami itu. Dia pernah menjadi orang yang sombong dulu di masa mudanya. Diceritakan di banyak ahli sejarah bahwa Al-Ghazali ketika masih muda, usia 20 tahun, itulah barangkit dari rumah beliau, kampuannya yang bernama daerah Tus, sebuah daerah di wilayah kalau kini ke Rusia mungkin. Pai baraja, dia lapeh di orang gaek, di ande beliau, di amak. Dan memang beliau kok orang yang luar biasa kecerdasannya. Memang potensinya lah hebat. Lama dia itu dari keteknya, cerdas. Sehingga baraja jo ulama sebantah nampak beliau ke unggul. Nampak darinya menjawab pertanyaan guru, darinya mendiskusikan kawan-kawannya, nampak. Sehingga ndak cukup, ndak puas dengan ilmu di kampung, beliau pai ke daerah Naisabur namanya. Naisabur itu kota yang dari kampungnya agak jauh jaraknya. Maka ke situ beliau ingin baraja dengan seorang ulama yang namanya lah begitu terkenal, yaitu Imamul Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini itu ulama gadang dalam mazhab Syafi'i yang mengarang kitab Al-Ghiyasi, yang mengarang kitab Al-Burhan, luar biasa memang. Yang dikatakan di sebagian ulama bahwa Al-Juwaini kok termasuk salah seorang orang tercerdas sedunia di masa itu, saking hebatnya Al-Juwaini kok. Maka datanglah Al-Ghazali mudo ke Naisabur untuk beraja ke Imamul Haramain Al-Juwaini. Ndak lama di Al-Ghazali doh beraja sebentar lah nampak keunggulannya. Bahkan buku yang dikarang di Al-Juwaini kok nyuapa dalam jangkunan sangat singkit. Bukan hanya itu, Al-Ghazali bahkan di masa itu masih dalam usia yang sangat muda, 20-an lah, 27, 28, mengarang satu kitab dalam bidang usul fikih
namanya Al-Mankhul. Kitab nan ringkas, paling cuma 100 halaman, tapi luar biasa dalamnya, Al-Mankhul. Kitab itu dikatakan bisa menyaingi kitab gurunya seorang, Al-Burhan. Akhirnya gurunya ke Al-Ghazali ko, dia muridnya ko, dafantani hayyan. Bahasa awaknya, angku kubu amboyo idui-idui. Hah? Angku kubu amboyo idui-idui ya. Ba ama ko ndak basaba dulu. Tunggulah meninggal baru karang buku ko. Kalau kini kamu angku kadang tu taimpi kalau mang ambo dehnya. Ambo itu mana saking hebatnya buku ko, Al-Mankhul ko. Angku kubu amboyo idui-idui kecek gurunya ke Al-Ghazali ko. Dia saking hebatnya anak muda ko. Akhirnya beliau pun datang ke seorang menteri di dalam pemerintahan Bani Saljuk. Nama menteri itu Nizamul Muluk. Nizamul Muluk. Nizamul Muluk sedang berencana membuat sebuah madrasah, sekolah gadang. Kini mungkin dengan sama dengan universitas barangkali. Sekolah gadang. Untuk mengundang para ulama maja di situ dan memberikan kesempatan kepada para pencari ilmu untuk berajar dengan ulama-ulama yang hebat-hebat. Maka ketika datang Al-Ghazali ke menteri tadi itu, menteri ku lama nanga berita Ghazali ko hebat ko mah, anak muda nah luar biasa kecerdasannya. Tapi beliau tidak langsung terima doh, nyuji dulu, nyotesnya. Nyu datangkan para ulama, para orang dan minta untuk diuji Ghazali ko. Nah, do ibana-bana lah langsung kalah ulama-ulama yang datang itu. Mudah Dewi Ghazali untuk mengalahkan. Beliau di samping hebat dalam bidang usul fikih juga hebat dalam bidang al-munazarah, ilmu debat. Aku luar biasa ke Bapak Ibu. Ilmu debat ku luar biasa. Iko memang kecerdasan diminta bana dan logika. Sehingga ibana kagum sang menteri macam lihat kecerdasan anak muda tadi iko. Maka dimintalah Al-Ghazali untuk menjadi Raisul Madrasah, kepala sekolah atau rektornya lah untuk sekolah yang didirikan dek menteri tadi itu. Bayangkan apa Ibu, masih muda, ulama-ulama kalah dek beliau dalam berbagai perdebatan, orang mengakui ilmunya dan kini ku menjadi rektor, kepala sekolah nan sangat gadang yang didirikan dek seorang menteri. Tentu semakin merasa hebatnya. Orang datang dari berbagai daerah mencari beliau untuk baraja, cium tangan beliau, hormat ke beliau. Aduh, yubana nampak angkuh Al-Ghazali ketika itu. Dan itu dibuatkan di salah seorang ulama namanya Abdul Ghaffar Al-Farisi di sebuah kitabnya, angkuh bana Ghazali ketika itu. Dan itu wajar saja kalau kita mencari masih muda, hebat, cerdas, mengalahkan banyak ulama, rektor salah satu madrasah dan tagadang di Naisabur, orang dakik dengan menteri Nizamul Muluk, dakik je penguasa. Adoleh. Dunia kula di beliau sadonya ketika itu. Luar biasa. Jadi beliau pernah mengalami penyakit kibir itu, sombong itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kos ketika Pak Haji, ikut nanti bedanya Al-Ghazali dengan Ibnu Qayyim Pak Haji. Ibnu Qayyim memang orang yang juga bicara mengenai tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Bedanya kalau Al-Ghazali berbicara berangkat dari pengalaman hidup yang langsung nyo rasakan, bareknya mau penyakit kibir itu. Ibnu Qayyim tidak Pak Haji. Ibnu Qayyim buku beliau Madarijus Salikin itu banyak dikutip dari Manazilus Sairin karangan Abu Dzar Al-Harawi, mengutip dan banyak. Tanpa kita meremehkan beliau Pak Haji. Beliau ulama gadang, yo. Tapi tidak sehebat Al-Ghazali dalam hal menyampaikan ubi untuk penyakit hati. Dia Al-Ghazali langsung mengalami seorang. Dah yubana barik perjuangan beliau untuk mengubik penyakit hati itu. Barik. Sampai beliau kemudian 10 tahun meninggalkan anak istrinya untuk mengubik penyakit hati itu. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak nanti buku-buku, kitab-kitab, karya-karya yang berbicara mengenai penyucian hati. Banyak banget. Dengan berbagai namanya. Tazkiyatun nafs lah namanya, tahdzibur ruh lah namanya, macam-macam namanya. Tetapi apa Ibu, satu hal yang perlu menjadi perhatian. Banyak orang yang paham dan mengerti mengenai ilmu tasawuf, ilmu penyucian jiwa.
tetapi tidak banyak orang yang langsung mengalaminya. Itu bedanya. Dan akan nampak dia beda ketika kita baca. Bapak Ibu cubalah baca buku Buya Hamka, baca buku para pakar filosof kini atau para pakar pendidikan kini. Bedakan. Mungkin secara sistematis kalah buku Buya Hamka. Nama buku Buya Hamka tuh. Tidak sistematis, tidak bara ilmiahnya, tidak bara rujukannya tuh. Tetapi situ ada ruh itu yang masuk ke diri awak yang bacanya, terasuk di awak. Dan memang Buya Hamka mengalami itu. Yang dari mulutnya parewa gadang, kan begitu Pak, nak jadi ulama sudah itu. Kan berjuang beliau mengalahkan nafsu untuk menjadi orang nan bagak itu. Perjuangan beliau itu dituangkan di buku-buku beliau. Jadi beda antara buku yang dituliskan dengan hati dari dasar pengalaman sendiri dengan buku yang kutipan dari orang lain. Bagaimana karancak buku itu? Tabanya, ilmiahnya, banyak footnote-nya, banyak rujukannya. Memang bagus, tapi tidak ada ruh di situ. Tidak ada ruhnya. Ruh iko yang kita cari Pak Ibu. Aku terus terang ambo sampai kini aku sangat suka buku-buku Buya Hamka. Walaupun bahasanya kadang-kadang campur aja bahasa Minang, campur aja bahasa Melayu. Tapi ada ruh yang kita rasakan dari buku-buku beliau. Dia memang berangkat dari pengalaman. Bapak Ibu, apapun jenis keilmuannya, tetaplah berancak kalau ilmu itu tidak hanya teori, tapi apa? Pengalaman. Bahkan ilmu fikih pun cuma ada itu andaknya. Jadi Bapak Ibu, maaf kita bukan ingin mangke-angke ulama tertentu, enggak. Cobalah Bapak Ibu tanya ke Buya Gus Rizal sebuah masalah, kan nampak beliau itu memang menguasai ilmu itu. Dan mau tahu beliau di Kairo-nya, Ibn apa raja beliau datang ke ulama itu Ibn ada hari untuk apa doh. Sehingga ketika beliau memberikan jawaban, kita merasakan itu bukan jawaban sembarang jawaban yang berangkat dari pengalaman mencari ilmu sekian puluh tahun. Beda jo jawaban sebagian orang dan jawaban-jawaban jawaban-jawaban siap jadi saja. Haram dalilnya 1 2 3. Alah, boleh aku dalilnya. Tak terus situ ada nuansa ilmunya dok. Maka Bapak Ibu, kalau di Kairo, syarat seseorang bisa menjadi mufti itu bukan hanya orang yang doktor S3 nilainya cum laude, dah hanya itu. Dicaliak pengalaman beliau dalam menghadapi pertanyaan masyarakat sekian lama. Baralamu ini berpengalaman dalam melayani pertanyaan masyarakat. Barunya layak menjadi mufti. Bukan hanya keilmuan saja, tapi apa? Pengalaman. Penting itu pengalaman itu. Sehingga beda nanti. Beda jawaban yang diberikan, beda dalamnya, beda taksilnya, beda pengaruhnya kepada orang yang bertanya. Terasa langsung di orang yang bertanya. Ibana ulama yang mengajar jawaban pada itu. Diperhatikan kondisi yang bertanya. Kadang Bapak Ibu, sebenarnya untuk mencari jawaban-jawaban kan kini tidak lagi sulit dah. Kita bisa langsung ke Google, bisa langsung ke YouTube, tetapi akan nampak beda jawaban dan barangke dari sekedar caliak di buku saja dan jawaban dan barangke dari pengalaman. Ibananya rasukan bareknya mencari ilmu itu. Pasti bagi jawaban itu memang terasa dek gitu. Ya Pak Ibu kita kembali. Al-Ghazali Mudo memang luar biasa sombongnya. Dek sadonya lah memiliki ketenaran, penghormatan dari banyak orang, pengakuan para ulama ke dirinya, kedekatan dengan penguasa, alai. Tetapi di saat seperti itu, di mana nyolah sampai kepada nampal yang puncak dari segi ketenaran, kekayaan, pengakuan para ulama, inyo tidak merasakan ketenangan batin. Situ mulutnya. Tidak terasa deh inyo. Yo memang orang datang ke inyo, cium tangan inyo, hormat ke inyo. Orang datang ke inyo memuji-muji inyo, bapak yo bana hebat, syekh yo bana luar biasa. Kan begitu kini Pak Ibu. Ambo terang Pak Ibu.
Kadang agak enak je menanga orang yang memuji-muji berlebihan kok kadang-kadang. Awak kan inginnya tuh ya apa ada saja lah, nak usah deh. Kadang-kadang mau mengikuti sebagian seminar, baik itu langsung maupun secara daring pakai Zoom. Kadang mau deko kece moderator kepada narasumber. Katakannya kau seorang yang tinggi lah, apanya titelnya, profesor misalnya kan. Katanya, nah adoleh, semua yang Prof sampaikan ini daging semua. Kayak kau, daging semuanya. Ndak ada bumbunya doh, ibarat daging sadonya. Mau menangan tak yang itu banal itu. Banyak juga yang ndak tapi mungkin awak lah biasa dengan basa-basi, dengan muji-muji, sehingga dipas-pasukan kadang-kadang. Daging semua isinya Prof, padahal ndak jodoh. Ada rasa-rasa kadang enak mode itu. Kenapa kita tidak terus terang saja? Ada yang rancak, ada yang kurang rancak. Jadi Al-Ghazali mudo mode itu. Memang dalam posisi nan paling puncak ketenaran, pengakuan para ulama, kedekatan dengan penguasa, dan harta benda yang melimpah. Tetapi semuanya tidak membuat diri beliau tenang. Ada yang hilang rasanya, itunya. Ada yang tidak samporono. Apa ibu? Kita kan juga pernah merasakan itu. Karena kita merasa agak sombong, lebih dari yang lain. Coba rasakan ke diri seorang. Nyaman tak kita ketika kita merasa diriku lebih dari orang lain? Nyaman tak? Pasti tidak. Mungkin emosi kita terpuaskan. Tapi dalam diri yang paling dalam, kita tidak akan nyaman. Itu bukan fitrah kita. Sombong itu bukan fitrah kita. Fitrah kita apa? Rendah hati, tawadhu. Itu fitrah kita. Kita kok hamba. Kita bukan Tuhan. Kita hamba. Maka abana nampak orang yang sombong itu mungkinnya puas dengan kesombongannya, tapi yakinlah di dalam nuraninya, di dalam batinnya ada keresahan. Pasti itu. Resah yang sebenarnya itu. Ketenangan didapatkan kapan? Kalau kita sejalan jo fitrah kita manusia sebagai hamba, rendah hati, patuh kepada Allah, hormat kepada orang lain, itu kita akan nyaman. Kesombongan tidak akan membuat kita nyaman, meskipun dibuik-buik. Dibuik-buik mana dalam sikap kita kok sedang puas? Enggak. Jadi dia tidak nyaman itu. Al-Ghazali akhirnya meninggalkan segala-galanya. Nyotinggalkan sekolah tadi, nyotinggalkan anak istrinya, nyotinggalkan kekayaannya, nyotinggalkan pengaruhnya, nyopai mengembara selama 10 tahun. Manga mencari Allah. Kan ada itu, mencari Allah. Nah, itu juga kadang-kadang sebagian orang mangalo lamun mencari Allah. Allah mudah saja, pelakam saja. Tapi Allah tu mah tidak semudah itu mencari Allah. Kalau sekedar melafazkan Allahu Akbar di masjid mudah, tapi yang merasakan Allah itu hadir di diri kita tidak mudah. Perlu pengorbanan. Ditinggalkan banyak hal-hal duniawi, ketenaran, kesukaan kepada pujian, keterikatan hati dengan anak istri yang berlebihan, ditinggalkan sadunya tuh. Walaupun apa ibu, ndak lo mesti ku dicontoh dari beliau, ndak. Namun kita macam lihat semangat beliau, mode itu beliau ingin mencari Allah, perjuangan dan pengorbanan beliau luar biasa. Nah, sepulang dari pengembaraan 10 tahun itulah lahir buku Ihya Ulumuddin. Itu hasil dari perenungan dan dari pengalaman pribadi. Itu makanya memang kita merasakan mana buku itu berpengaruh. Apakah ibu kecil ulama sebagian mungkin aku gak berlebihan, tapi kok bisa kita lihat sisi positifnya. Lam yakun minal ahya man lam yaqra al ihya. Lam yakun minal ahya man lam yaqra al ihya. Belum dikatakan orang hidup kalau belum membaca kitab Ihya. Masih mati wak kau mah, mati hati awak gitu. Kitab ikolah yang akan membuat kita hidup.
Tentu tanpa mengabaikan Quran. Jelas Quran nomor 1. Kau kan kitab dalam artian karangan manusia. Maka itu bana pengaruh kepada para ulama. Apa ibu? Terakhir, kau kisah pendek lah. Mungkin kita akan tampilkan slide. Nah masalah kita kalau pagi kau lebih suka untuk madeko. Lebih lapil, lebih santai. Di awak kan ini namanya subuh, tentu tidak mungkin terlalu formal bana loh. Apa ibu? Ada satu kisah di Mesir terjadi. Iko jangan dipahami salah. Iko hanya kisah apa adanya mau sampaikan. Kita akan ambil saja sisi positifnya saja, sisi yang rancaknya. Kita mungkin pernah mendengar nama seorang tokoh Syekh Hasan Al-Banna. Beliau yang mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau punya banyak murid, punya banyak pengikut, punya banyak sahabat. Dan beliau memiliki pertemuan rutin dengan mereka. Kalau di Ikhwan namanya itu liqa pertemuan. Setiap minggu pertemuan untuk mencas keimanan, untuk diskusi masalah keumatan. Bagus. Nah, suatu ketika beliau mencaliak, beliau memperhatikan ada seorang sahabat beliau atau murid beliau yang tak tiba-tiba di pertemuan. Beliau bertanya, "Kama si fulan?" Kecik kawan si fulan yang tak tiba kok, "Wahai imam, wahai syekh, si fulan kini ko dalam kondisi yang sangat menyedihkan." Atau jadi dia beliau sakit beliau atau kemalangan beliau. Keciknya kok bukan kemalangan, bukan sakit. Beliau wahai syekh baru saja pindah agama ke Kristen. Langsung kaget sekali. Asal lebana. Pindah agama. Iyo. Baca ceritanya. Mulanya pemuda ko nyo tinggal di sebuah kos. Kos ko dakek dengan rumah sakit. Rumah sakit ketek lah, puskesmas lah katakan. Di rumah sakit itu ada seorang perawat perempuan sangat cantik, sangat rancak. Sehingga kaniatilah pemuda tadi ke cewek tadi, perawat iko. Ternyata perawat iko Nasrani, Kristen. Deklah begitu tidak bisa menahan rasa lah ibana kaniati, ibana cinta mati, cinta butuh lah namanya. Datang ke anak gadis ko, ingin untuk melamar. Cik anak gadis ko, tidak bisa, ambo Kristen, aku Muslim. Jadi apa caranya? Kecik pemuda tadi itu pindah dulu ke agama ambo. Akhirnya pindahnya. Apa ibu? Iko yang kita khawatirkan sebenarnya. Gara-gara cinta, gara-gara suku, gara-gara sanang ke seseorang, akhirnya anak muda kita mengorbankan akidahnya. Dek itunya, bagaimana dek mereka akidahku dalam begitu berharga mungkin dah. Barang-barang mudah hasilnya kok. Tukar kini bisa uliak-uliak ke Islam. mudah saja mereka kadang-kadangnya. Tukar kini ko jo Kristen, nikah jo yang kita cintai, beku pindah ke Islam lihat. Tak semudah itu. Kok lah murtad agak sekali itu berbahaya. Jadi karena lah cinta butuhnya karena gadiko pindah agamonya ke Kristen. Sudah tu apakah cukup? Alun lai, aku cina gadiko. Kalau cukup lah, ambo nak yakin aku ibadah mana pindah ke Nasrani secara utuh, secara sungguh-sungguh. Aku harus membuktikan dulu bahwa aku ibadah lah menjadi Nasrani dan taat. Acaranya, cuma tadi, aku harus karajo ditampai ambo sebagai pelayan, sebagai nama itu OB lah, OB, office boy, tukang servis. Jadi katanya, namanya. Pindah agama dan menjadi orang rendahan di rumah sakit itu dek karena rasa suku kah sang perawat tadi. Tapi Pak Ibu, dek mungkin Allah masih sayang juga anak muda kok. Sayang Allah kayaknya. Ketika lah menikah, lah menjadi pegawai staf pekerja di rumah sakit itu, suatu malam mimpilah anak muda kok. Mimpinya. Di mimpi itunya seolah-olah bertemu dengan Rasul
dengan di samping Rasul itu ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Itu yang nyo bayangkan ketika itu yang nyo rasakan. Dan nyo mencari Rasul Nabi dalam kondisi nan berang kayaknya, muka Nabi ko merah. Kata Nabi kepada Musa yang di sebelahnya, wahai Musa, senang engkau tidak dengan apa yang dilakukan oleh umatku ini, anak muda tadi ko. Kecik Musa, makanya wahai Muhammad, wahai Musa, inyo menukah agamonyo ke agamo saudara Abu Isa. Inyo pindah ke Kristen. Senang aku ndak? Kecik Nabi Muhammad ke Musa. Kecik Musa, ndak, mau nak senang doh. Agama engkau yang paling terbaik wahai Muhammad. Mendengar itu pemuda tadi ko yobana sadiah dan menyasa. Ya Rasul, maafkan saya. Tolong saya untuk kembali kepada agama engkau lagi. Kecil Nabi masih memberikan peluang di mimpi itu, boleh. Sekarang engkau naik ke sana. Ada sebuah tampik Nabi tunjuk, naik ke situ. Di situ Muhammad Al-Ghazali, Syekh Ghazali yang kita bahas. Syekh Ghazali sedang menyampaikan kitab Yahya. Ikuti kajiannya. Maka datanglah beliau yang anak muda tadi ko nanya ke tampik Nabi tunjukkan. Nah, misalnya Ghazali sedang mensarahkan kitab Yahya, nyodanga kitab Yahya itu. Pas nyojago, tarasu dirinya ku berubah. Tarasunya sangat banci ke Nasrani, banci ke anak gadis tadi itu, dan kembali ke dalam agama Islam. Kemudian kembali hadir di majelis Hasan Al-Banna. Mendengar kisah itu, Hasan Al-Banna memerintahkan muridnya ketika itu untuk mencetak kitab Yahya dengan harga yang murah, agar bisa dibeli dengan mudah oleh masyarakat Mesir. Itu mulu-mulunya kitab Yahya dicetak di Mesir dengan harga yang murah. Di kisah tadi ko. Apa ibu, terlepas dari kisahku apakah mimpi ke apakah betul atau indah, tapi iku menunjukkan luar biasanya kitab Yahya yang dikarang Al-Ghazali karena pengalaman beliau pribadi. Maka apa ibu, kita tahu bahwa dalam Yahya itu ada hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang lemah, tetapi itu sudah selesai dibahas oleh para ulama, terutama oleh Imam Al-Iraqi. Nanya katakan hadis koko palsu, jadi pakai. Iko lemah, pakai dalam hal fadhail amal, jangan pakai dalam masalah halal haram. Lah selesai di ulama gitu. Dan kita ingin mencari saja kepada intisari dari pengalaman pribadi, pengalaman spiritual Al-Ghazali dalam mengalahkan nafsunya seorang, mengubik penyakit hatinya seorang, terutama kibir. Nah, apa ibu? Jadi sebagai inti dari tambahan kaji kita pada pagi hari ini, bahwa pilihan kita terhadap kitab Yahya bukan sembarang pilihan. Memang sudah kita pertimbangkan bana matang-matang. Mode yang berkecek apa aja, kita punya banyak buku-buku tazkiyatun nafs karangan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Sa'id Hawa dan sebagainya. Tapi kitab ikulah yang kita cari yang terbaik dalam hal itu. Dia tidak sekedar bicara teori, dari teori, iko dasarnya, iko ayatnya, iko hadisnya, enggak. Tapi kok langsung dari pengalaman pribadi. Yang namanya pengalaman pribadi boleh jadi saja ada yang tidak cocok jawab. Aduh, jadi kita kata di awal tadi, orang yang mengalami penyakit nasamo, nyo katakan, ambo pakai bu dan ambo sehat. Kita katakan, di apa iyo? Mungkin di ambo indak, kan begitu. Maka dalam kitab Yahya akan ada beberapa hal yang mungkin tidak cocok jawab. Aduh itu nanti. Makanya ambo akan berikan nanti peringatan. Nani koko pak ibu jadi pakai. Sebab ikut tidak pas untuk awak. Contohnya dalam masalah tawakal. Dalam tawakal, Imam Al-Ghazali mengatakan untuk melatih tawakal kita, masuklah ke dalam hutan dan jangan bawa bekal sama sekali. Jangan bawa minuman, jangan bawa makanan, masuk saja ke dalam hutan belantara itu. Untuk menguji apakah kita kolai orang yang bertawakal ataukah tidak. Poin ini kecil para ulama jangan dipakai. Sebab tidak ada Nabi mengajarkan tawakal dan mendeliko doh. Tawakal dan tidak bawa bekal sama sekali doh. Ikut yang belum alami memang, tapi mungkin tidak pas jawab.
Jadi ketika kita mengunung kitab ya, kita tidak berarti memakai secara secara utuh, tidak. Akan ada bagian-bagian yang kita katakan dan iko tidak pas jawab. Tapi secara umum kitab Ihya Ulumuddin memang sudah merupakan intisari dari teori dan praktek dalam masalah pensucian hati. Jadi semoga Pak Ibu kita tetap bersabar dan bertahan untuk terus mengikuti kajian tentang masalah hati ko, dan untuk masalah kibir kita masih di awal-awal, dan memang tidak masalah kita mungkin agak panjang, tapi kita usahakan untuk tetap memberikan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu insyaallah. Makanya ambo selang-selingi, kadang kita pakai kitab, kadang kita pakai kisah-kisah pada tadi itu tuh, biar ndak monoton, ndak kaku dehnya, ndak jenuh gitu. Dan semuanya bermuara kepada satu hal, bagaimana kita mencoba mensucikan, membersihkan diri kita semampu kita. Yang diminta dari kita adalah usaha, semangat untuk mensucikan itu. Perkara kita berhasil ataukah tidak, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nampantia jangan dianggap remeh, jangan diabaikan, jangan dianggap sepele masalah penyakit hati. Sabuk kalau itu kita bawa nanti ke hari kiamat, ke akhirat, ke dalam kubur, nasib kita tidak akan selesai. Biarlah kita membawa penyakit fisik atau penyakit nan bekerja tadi mau penyakit sampili, penyakit pangacui, itu masih biasa. Tapi kok tabau dia penyakit kibir, penyakit sombong, berbahaya bagi awak nanti di hari akhirat. Apa Ibu, itulah sekedar tambahan, semoga ada manfaat dan pencerahan bagi kita. Nah, untuk penutup kaji kita silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin untuk memberikan pertanyaan kah, atau pendapat atau saran, disilahkan, baik langsung maupun kalau ingin pakai karate pun boleh. Ada yang mungkin agak sagan mengicik langsung, bisa pakai karate. Kok ada? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Kurang terang Pak Haji, maaf Pak Haji. Motor. Aduh. Aduh mic enggak bisa di. Biar terang Pak Haji. Jadi lo. Iya, iya. Iya. Iya, iya. Iya. Lah Pak Haji. Pak Haji bertanya modeliko. Ada doa yang kita dianjurkan untuk membacanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan hati kami di atas agamamu. Dan wahai zat yang merubah-rubah hati atau memaling-malingkan hati, palingkan hati kami kepada ketaatan kepadamu. Nah, ba'a caranya agar kita yubana bisa mendapatkan hati yang taguk tu itu Pak Haji. Hati nan tetap nan kokoh itu. Apa Ibu? Yang namanya hati memang tabiatnya model itu. Berubah-ubah. Itu tabiatnya. Tak bisa lo kita memasukkannya untuk tetap stabil, tak kan mungkin. Nah, maksud hati itu kan dari bahasa Arab qalbu. Qalbu Bapak Ibu, dari segi bahasa qalbu itu diambil dari kata qalaba yaqlibu qalban. Qalaba itu berubah-ubah artinya.
Jadi memang dari situ nomor itunya. Bukan dikatakan hati kalau inya nak berubah. Dia inya berubah itulah maka namanya hati. Jadi Pak Ibu, tidak mungkin kita berharap hatiku kan stabil, tetap dalam kondisi ketaatan selalu, tetap dalam kondisi suku berbuat baik selalu. Tidak akan mungkin, mustahil. Dia itu beda aja tabiatnya, beda dengan penciptaan asalnya, tidak akan mungkin. Nah, yang mungkin kita harapkan dan kita usahakan adalah agar ketika hati berubah kepada yang tidak baik, capek balik kita robah ke yang baik, ke yang elok balik. Sempatnya agak menyimpang sebentar karena mungkin pengaruh dari nafsu, pengaruh dari katakan bacaan, dari yang kita dengar, dari lingkungan sekitar, berubahnya sebentar, capek elok balik. Sadari capek. Lah salah hamba kok mah. Lah keliru, lah khilaf. Sadari dan capek balik. Jadi untuk berharap kita tetap bisa dalam kondisi yang prima, kondisi yang ideal, tidak akan mungkin. Hanya apa Ibu, sebenarnya kita kadang-kadang terlalu banyak membuat alasan-alasan. Ambo kan modeko kode, lah modeko dari dulunya ambo koma. Ambo kan lahir dari keluarga yang ndak bagi taat doh. Urang ge ambo itu dulu. Tinggal di sekitar tetangga-tetangga yang ndak elok. Kita cenderung menyalahkan yang lain. Menyalahkan orang gaya awak dulu, menyalahkan lingkungan awak, menyalahkan macam-macam lah kita salahkan. Dan kita jarang mengakui bahwa nan salah sebenarnya awak seorang. Tidak seketik orang yang bisa berubah meskipun berada di lingkungan yang salah. Bisa berubah. Lihat kalau kita lihat dulu contohnya, Umar bin Khattab kejam ketika jahiliyah, dibunuhnya anaknya. Berubah kok. Dan masih banyak lagi. Mode orang-orang yang sekian puluh tahun menjadi ateis, tapi kemudian dapat hidayah, berubah. Jadi kita stop untuk selalu menyalahkan pihak lain, pihak luar. Apalagi menyalahkan orang tua. Dia aku ambo talayi dari apa yang modal iko yo. Kadang model itu kadang-kadang. Kadang berharap untuk andaikan dulu ambo lahir dari apa dan ulama bakal rancaknya Tuhan. Atau lahir dari ibu nan solehah, ustazah bakal rancaknya Tuhan. Malah lahir dari keluarga nan modeko. Nauzubillah Pak Ibu, jangan pernah menyesalkanlah hal itu. Salah awak. Bapak kau salah awak. Lai ada jaminan kalau awak lahir dari ayah yang ulama, ibu yang ustazah, kita akan jadi orang elok. Ada jaminannya? Tidak ada jaminannya. Lai anak Nabi ayahnya, Nuh namanya, lai kapi anaknya. Ada jaminan. Anaknya Nabi Ibrahim nama anaknya, ayahnya kafir. Suaminya Nabi Lut namanya, istrinya kafir. Tak ada jaminan. Maka pertama kita harus syukuri kondisi yang kita dapatkan, orang tua yang kita lah mendidik kita dari ketek, bagaimana kondisi mereka. Dan jangan coba mencari kesalahan dari yang lain. Cari ke diri seorang dulu. Jadi kembali ke Pak Haji tadi, kita Pak Haji hanya bisa berdoa dengan penuh penghayatan, dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, mohon bana ya Allah, tetapkan hati Bapak Ibu. Nan paling yang kita minta adalah agar kita meninggal dalam keadaan beriman. Dan itu tidak mudah, tidak mudah. Oh, jangan kita merasalah aman. Alhamdulillah, boleh kini kau kalau yang merasukan lai kamu saji lai rajin, sedekah lai juga. Semoga besok lai meninggal dalam kondisi beriman. Bisa lo lah syahadat menjelang meninggal. Itu tidak mudah Pak Ibu, tidak mudah itu tuh. Sebab godaan itu sangat barik dan bara banyak orang nan kita caliak kesehariannya, kita kagum, kita puji ketaatannya. Ternyata meninggalnya jauh berbeda dari yang kita bayangkan. Dia masalah hati, tak kita yang tahu doh. Mungkin nampak di awak model itu, nampaknya solehahnya, nampaknya dermawannya, tapi di hatinya
Allahu alam. Allah yang Maha tahu. Nah, celai apa ibu? Ambo mungkin pernah je mengingatkan hal itu. Nak bambu ulang balik. Kini kan kita acok mendapatkan berita-berita kematian ya, yang wafat. Si A lah wafat, si B lah wafat. Terakhir patang kan mantan wagub kita, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, Pak Nasul Abid. Nah, ada sebagian orang dan mungkin dengan dorongan niat yang elok, tapi kadang-kadang sudah kebablasan, terlongsongnya mengicik. Hanya katakan atau tulis di Facebook atau di mana, saya bersaksi bahwa dia orang yang baik. Kan begitu. Kita paham itu niatnya elok, niatnya bagus. Deknya yang tahu orang yang meninggal ko orang yang elok. Apa ibu, hati-hati dengan kata-kata saya bersaksi. Itu tidak akan dimintakan pertanggungjawabannya kelak. Sebab kita mungkin mencari di mata kita mungkin jo beliau yang meninggal ko kawan dake atau sama-sama karajo, sama-sama sekolah. Kita celak mau orang elok. Orang elok. Baik dalam segi pergaulan sosialnya, keagamaannya, ketatannya orang elok. Tapi kita tidak pernah tahu baik isi hatinya. Benarkah semua kebaikan itu karena Allah atau ada yang lain? Kita tidak tahu. Maka jangan terlalu terlongsong mengatakan saya bersaksi. Berbahaya. Kok ditanya besok di hari kiamat, akan jawab dia awak. Dari mana aku bersaksi? Saksi itu tidak mudah. Yang namanya saksi, kita siap mempertanggungjawabkannya. Kita bisa mengatakan ahsibuhu, saya berharap dia orang yang baik, atau saya menduga dia orang yang baik. Itu masih mungkin. Tapi saya bersaksi, kita telah memastikan dia orang yang baik, padahal Allah yang Maha tahu bahwa diri sebenarnya. Ini Pak Ibu, mungkin dengan niat yang elok itu kita hati-hati juga dalam memberikan komentar, baik secara lisan maupun secara tulisan. Hati-hati gitu. Cukup doakan saja yang meninggal, semoga Allah merahmati beliau, Allah terima beliau, cukup itu saja. Tidak usah kita tambah dengan saya bersaksi. Bahaya. Pernah ketika Umar bin Al-Khattab ketika meninggal, beliau sudah beliau ditusuk di Majusi itu kan meninggal, masih dalam keadaan sekarat. Beliau agak menangi. Di dekat beliau ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Utsman, wahai khalifah, kenapa engkau menangis? Engkau kan sudah melakukan banyak kebaikan. Engkau sahabat Nabi. Engkau yang telah membuat sistem negara Islam yang luar biasa. Engkau yang melakukan berbagai penaklukan untuk berbagai wilayah non muslim. Luar biasa amal engkau, kenapa engkau menangis? Maka Cik Umar, aku tidak yakin apakah semua akan Allah terima atau tidak. Model itu oleh Umar itu. Cik Utsman, wahai khalifah, tenang sajalah. Besok kami akan ikut menguatkan itu kepada Allah bahwa engkau telah berbuat yang elok. Umar mandangah itu. Lihat ke arah Utsman, yubana aku kalau bahasa awaknya, yubana aku engkau bisa bersaksi kepada Allah bahwa hamba kau telah berbuat baik. Mendengar itu Utsman agak ragu beliau. Kalau saksi kau tidak sembarang bersaksi kau mah. Ragu Utsman dehnya. Untung lagi dikuatkan di Ali. Nak bado hamba kau satu loh cik Ali. Udah itu bareknya persaksian Bapak Ibu. Maka sebenarnya syahadat itu tidak ringan. Asyhadu alla, saya bersaksi, itu tidak ringan itu. Itu tidak hanya ucapan di bibir. Itu di mana-mana siap kita pertanggungjawabkan nanti. Asyhadu itu. Saya bersaksi. Tidak sembarang bersaksi itu. Makanya Bapak Ibu kita merasa ibu kadang-kadang ya. Ibu gitu kepada orang-orang yang ketika menerima sebuah amanah, sebuah jabatan, disumpah dengan saksi. Itu bari itu pakai Al-Quran cik kan, saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah akan melakukan amanah. Kok indahnya kok Quran kok yang dipaciknya kok.
pakai saksi lu tuh kata-katanya, tu barik itu Pak Ibu. Biarlah awak jadi orang biasa-biasa sajalah. Ini Pak Ibu, aman awak leh, lebih aman awak. Kok yoju besok awak kadapi amanah, hati-hati bana awak, hati-hati. Di itu mungkin ulama kita kok larinya dia gi amanah, lari. Abu Hanifah kok dipasu dek khalifah menjadi qadhi, hakim agung, larinya. Ada nama ada. Siapa nama jadi qadhi? Akhirnya kadi pataruakan ke mah semarang tu tu. Akhirnya kurang lomba-lomba jadi itu. Dia emang ya gadang ngaponya, gadang tunjangannya. Akhirnya ulama kita orang yang bersedia menjadi hakim, maka seolah-olah dia telah disembelih tanpa pisau. Benda itu bahayanya qadhi itu, hakim itu. Kalau nyo ndak amanah. Dan itu barik emang. Untuk bisa amanah itu barik. Dari ingat itu. Nah, semogalah kita Allah selamatkan dari hal-hal yang membuat bariknya bisa bertanggung jawaban kita di hari kiamat insyaallah. Jangankan jadi hakim, jadi pejabat. Yang kita emban amanah kini sajalah barik kita kah. Amanah anak, amanah haratu yang kita miliki, amanah diri kita kok, amanah mato, amanah talingo, amanah itulah barik kok. Tambah lagi amanah perkara orang yang diadili. Kan ibadah orang nekat sebenarnya itu. Orang nekat sebenarnya itu. Tapi semoga kalau mereka memang benar-benar ini luar biasa aja pahalanya di memang barik, tapi kalau adil ibadah adil pahalanya juga tidak sembarangan, sesuai sebagaimana ketikanya ndak amanah barik azabnya, pasnya amanah gadang pula pahalanya, diseimbangnya. Kita berharap dan berdoa semoga semua orang yang diberikan amanah Allah bantu, Allah kuatkan, Allah tunjuki kepada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Kalau tidak, maka akhirat kita yang akan bermasalah, dan itu ndak sehari 2 hari, selama-lamanya. Nauzubillah. Ada lepa Ibu? Alhamdulillah. Jadi itulah tambahan kaji kita pagi kini. Semoga dengan beberapa cerita tadi, beberapa tambahan penjelasan bisa membuat kita semakin bersemangat untuk berusaha mempelok diri seorang-seorang, mensucikan hati kita, karena tetap yang nanti akan kita bawa kepada Allah itu adalah qalbun salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Itulah yang akan berbahagia di hari kiamat insyaallah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.